Bab 356, Phoenix peringkat 12-1. Persepsi serigala jahat terhadap Shen Yanxiao berubah saat dia mendengarkan pembicaraannya. Dia berasumsi bahwa anak itu sudah mati, tetapi beberapa kata darinya telah memungkinkan Dulang untuk menyimpulkan tujuan mereka selanjutnya. Lebih jauh, Dulang telah mampu memerintahkan saudara-saudaranya untuk membuat persiapan lebih lanjut. Sulit untuk mengukur seberapa banyak kerugian dan korban yang telah mereka cegah dengan satu tindakan itu. Serigala jahat tidak lagi memperlakukan Shen Yanxiao seperti anak kecil. Sebaliknya, dia mulai memperhatikan setiap kata yang diucapkannya. Tim yang terdiri dari lebih dari 1.000 orang itu melanjutkan perjalanan menuju daratan luas. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin menjauh dari kota hitam saat mereka menuju ke tempat yang tidak diketahui. Rombongan besar pria itu melakukan perjalanan hingga mereka mencapai sebuah hutan. Saat itu, hari sudah sore, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Semua tentara bayaran meninggalkan kereta mereka sehingga mereka bisa berkemah di depan hutan. Para tentara bayaran dari kelompok prajurit Serigala Gua terlatih dengan baik, dan mereka mulai bekerja sebagai satu kelompok. Para anggota yang bertanggung jawab untuk mendirikan tenda melanjutkan tugas mereka sementara mereka yang harus menyiapkan makanan mengerjakan tugas mereka. Semua orang lelah setelah seharian bekerja keras, tetapi mereka tidak beristirahat. Sebaliknya, mereka segera menyelesaikan tugas mereka. Dalam waktu 15 menit, lebih dari 20 tenda telah didirikan, dan orang dapat melihat api unggun di depan tenda-tenda itu. Panci-panci besi juga didirikan di atas api unggun sementara aroma lezat tercium dari makanan di dalam panci-panci itu. Kelompok tentara bayaran lainnya masih harus bertempur dengan tenda mereka. Mereka kelaparan, tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat asap mengepul di area kelompok tentara bayaran Serigala Gua sambil menelan ludah mereka dengan lahap. Ke-13 orang dalam kelompok klien hanya merakit 4 tenda, dan mereka menyelesaikannya hampir bersamaan dengan kelompok prajurit bayaran Cave Wolves. Dulang dan pemimpin dalam kelompok itu saling melirik ke arah satu sama lain dan mengangguk tanda setuju dengan kecepatan mereka menyelesaikan tugas. Ya Tuhan, aku sangat lelah. Tulang-tulangku hampir patah karena seharian berada di kereta. Kurasa lebih baik naik kuda. Sleepy Wolf mengusap bahunya yang sakit dan duduk di dekat api unggun sambil menunggu makanan. Ketujuh serigala itu duduk bersama, dan Shen Yanxiao mengikuti Dulang untuk bergabung dengan mereka juga. Kecuali serigala jahat, kelima serigala lainnya tanpa sadar telah melihat beban mati dalam kelompok mereka. Serigala jahat, yang tidak senang dengan tugas menjaga bayi yang tidak berguna itu, bertindak aneh karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan terhadap Shen Yanxiao. Sebaliknya, dia mengambil kantung air dan memberikannya kepadanya. Kamu sudah bepergian seharian. Ini, minumlah air. Dia terdengar canggung, dan sepertinya dia juga sengaja menghindari kontak mata dengan Shen Yanxiao ketika dia memberikan kantung air padanya. Shen Yanxiao tersenyum melihat ekspresi ramah serigala jahat. Dia bisa merasakan perubahan sikapnya setelah mereka naik kereta yang sama. Ketika mereka menyadari bahwa serigala jahat bersahabat dengan Shen Yanxiao, kelima serigala lainnya langsung menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Awalnya, serigala jahat adalah yang paling keberatan terhadap beban mati itu. Wild Wolf memiliki hubungan terbaik dengan Evil Wolf, jadi dia mencari kesempatan untuk duduk di sampingnya. Ketika dia berhasil melakukannya, dia merendahkan suaranya dan bertanya dengan hati-hati, Evil Wolf, apa yang terjadi? Ada yang salah dengan caramu memperlakukan anak kecil itu? Serigala jahat mengerutkan kening dan melirik serigala liar sebelum berbisik pelan, jangan banyak bertanya. Bagaimanapun, Huo Xiao adalah seseorang yang diundang oleh pemimpin, jadi jangan buat masalah untuknya. Bab 357, Phoenix peringkat 12-2. Apakah matahari akan terbit dari barat? Wild Wolf menatap Evil Wolf dengan heran. Sepertinya Evil Wolf berubah 180 derajat. Wild Wolf hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apakah orang itu tidak mengeluh kepada mereka tentang bagaimana anak kecil yang diundang pemimpin mereka itu hanya masalah? Mengapa dia mengubah nada bicaranya setelah hanya sehari? Dia bahkan meminta mereka untuk tidak membuat masalah bagi beban tak berguna itu. Apa sebenarnya yang terjadi hanya dalam satu hari? Huo Xiao, itukah nama anak kecil itu? Apa terjadi sesuatu di kereta itu? Mengapa kau bertingkah aneh? Wild Wolf masih bingung bahkan setelah memikirkannya. Namun, Evil Wolf tidak mengatakan apa-apa lagi.
Sebelum mereka turun dari kereta, Dulang telah memberitahu Evil Wolf untuk merahasiakan pembicaraan mereka. Dia tidak ingin membicarakan masalah itu sebelum mereka pergi ke Gunung Kuluo karena dia ingin mencegah tentara bayaran lainnya memiliki pikiran yang tidak pantas tentang tamunya. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras serigala liar menanyainya, serigala jahat dengan tegas tetap menutup mulutnya. Keempat serigala lainnya pun mencoba menanyai serigala jahat tentang perubahan hatinya, namun hasil yang mereka dapatkan sama dengan serigala liar, yaitu tidak ada apa-apa. Dulang tersenyum diam-diam saat dia menyadari perubahan pada sikap serigala jahat. Dia telah mengatur agar mereka berada di kereta yang sama sehingga serigala jahat dapat melihat sendiri perbedaan dalam diri Huo Xiao. Dia juga sengaja bertanya kepada Huo Xiao tentang Phoenix saat mereka berada di kereta sehingga serigala jahat akan menyadari bahwa anggota tubuh sementara mereka yang kecil itu tidak seperti yang terlihat. Saat dia menyadari perubahan sikap Evil Wolf, dia menyadari bahwa rencananya tidak sia-sia. Serigala jahat adalah payung pelindung yang telah ia siapkan untuk Shen Yanxiao. Jika serigala jahat terus tidak puas dengannya, maka ia tidak dapat menjamin bahwa ia akan melindunginya dengan sepenuh hati. Karena ia telah memahami situasi dengan Shen Yanxiao, Dulang tahu bahwa ia tidak akan lalai dengan tugasnya. Shen Yanxiao sudah menduga niat Dulang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bagaimanapun, dia tidak peduli dengan perlindungan Evil Wolf karena dia membawa burung vermilion bersamanya. Saat kelompok prajurit bayaran serigala gua mulai menikmati makan malam mereka, kelompok lain baru saja berhasil mendirikan tenda, dan mereka baru saja menyalakan api unggun. Mereka hanya bisa terus menelan ludah mereka sendiri saat mencium aroma makanan lezat itu. Beberapa perut mereka bahkan sudah keroncongan. Para pemimpin kelompok tentara bayaran itu merasa semakin malu. Mereka selalu tahu bahwa kelompok tentara bayaran serigala gua lebih kuat dari mereka, tetapi itu hanya dalam hal kekuatan. Mereka tidak pernah menyangka perbedaan lainnya akan begitu mencolok ketika mereka semua berkumpul bersama. Dinamika yang harmonis antara anggota kelompok prajurit bayaran serigala gua jauh melampaui kelompok lain, dan perbandingan yang gamblang seperti itu telah mempermalukan para pemimpin kelompok lainnya. Oleh karena itu, mereka mendesak bawahan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sesegera mungkin untuk menghindari penghinaan yang lebih besar. Ketika tentara bayaran lainnya akhirnya menyantap makan malam mereka yang panas, kelompok tentara bayaran serigala gua sudah membersihkan diri. Mereka berkumpul di sekitar api unggun untuk mengobrol santai. Para pemimpin lainnya terus merasa malu dengan perbedaan kecepatan antara kelompok mereka dan Cave Wolves Mercenary. Para pemimpin bahkan mulai mengutuk anggota kelompok atas secara diam-diam karena kualitas hebat yang mereka miliki. Mereka semua adalah tentara bayaran, tetapi mengapa bawahan mereka seperti orang-orangan sawah jika dibandingkan dengan anggota kelompok tentara bayaran serigala gua? Mereka sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Lebih jauh lagi, klien juga telah mencatat semua perbedaan antara kelompok tentara bayaran yang mereka sewa. Bab 358, Phoenix peringkat 12-3. Seorang pria berpakaian hitam berdiri di samping pemimpinnya. Sambil melihat anggota kelompok prajurit bayaran serigala gua yang terlatih dengan baik, dia berkata, "Saya tidak menyangka akan melihat kelompok prajurit bayaran berkualitas tinggi di kota kecil di Kekaisaran Longsuan. Kelompok tentara bayaran serigala gua bagaikan burung bangau di kawanan ayam biasa, dan itulah yang membuat mereka tampak sangat menonjol." Pemimpin itu memandang Dulang, yang sedang mengobrol dengan keenam anggota lainnya, dan dia menyipitkan matanya. Dulang adalah pria yang luar biasa. Namun, sangat disayangkan dia harus tinggal di tempat kecil seperti kota hitam. Jika demikian, mengapa kita tidak menerima? Tidak mungkin. Pemimpin itu menolak saran pria berpakaian hitam itu bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Meskipun Dulang adalah orang yang cakap, ia tidak memiliki keterampilan yang luar biasa. Ia sudah menjadi pemimpin dalam kelompok tentara bayaran, dan ia tidak akan puas jika ia kembali ke status sebagai tentara bayaran biasa. Mengenai kekuatannya, ia bahkan tidak dapat memimpin tim kecil dalam kelompok kami. Dulang memiliki temperamen dan pikiran yang baik, tetapi ia tidak memiliki kekuatan yang mereka butuhkan. Ia adalah orang yang berbakat, tetapi ia tidak akan memenuhi syarat untuk tim mereka. Jika ada yang mendengar percakapan mereka, mereka mungkin akan tercengang. Pemimpin itu mengatakan bahwa Dulang tidak begitu menonjol sebagai pendekar pedang tingkat lanjut. Lebih jauh lagi, Dulang bahkan tidak bisa mengelola tim kecil dalam kelompok mereka.
Seberapa mengerikankah tim mereka, sebenarnya? Pria berpakaian hitam itu merenungkan apa yang dikatakan pemimpinnya, tetapi dia tidak melanjutkan pembicaraan itu. Namun, dia memperhatikan Shen Yanxiao, yang duduk di samping Dulang. Dulang adalah orang yang cerdas, jadi bagaimana mungkin dia begitu gegabah membawa anak kecil bersamanya. Meskipun kita mungkin memiliki banyak orang di sini, tetap saja membawa anak kecil yang tidak kompeten untuk berpartisipasi dalam misi ini adalah lelucon. Semua orang merasa tidak nyaman ketika mereka melihat lobak kecil itu di tengah sekelompok tentara bayaran elit. Pemimpin itu juga menyadari kehadiran Shen Yanxiao. Dia sudah melihatnya ketika mereka masih di Kota Hitam. Dia juga penasaran mengapa orang pintar seperti Dulang membawa anak itu bersamanya. Jangan khawatir tentang dia. Tidak banyak orang yang bisa membantu saat waktunya tiba, jadi biarkan saja mereka. Pemimpin itu sama sekali tidak tertarik pada anak kecil itu. Pria berpakaian hitam itu mengerutkan bibirnya. Sambil menatap cakrawala yang gelap gulita, dia menoleh ke pemimpin dan bertanya, "Pemimpin, apakah menurutmu kita bisa mengalahkan Phoenix kali ini?" Meskipun mereka membawa banyak tentara bayaran, kebanyakan dari mereka tidak kompeten. Satu-satunya yang bisa mereka andalkan adalah mereka yang berasal dari kelompok tentara bayaran Serigala Gua. Kata-kata pria berpakaian hitam itu jelas berbeda dengan isi misinya. Meskipun binatang ajaib tingkat 8 itu kuat, para ahli tingkat menengah masih bisa memberikan beberapa kerusakan pada mereka. Namun, dia tampaknya telah menyaring semua orang kecuali para ahli tingkat lanjut. Sang pemimpin mengernyitkan alisnya. Kelompok orang-orang ini tidak sebanding dengan Phoenix peringkat 12. Namun, tujuan kita bukanlah Phoenix, dan peran mereka hanyalah untuk menarik perhatiannya cukup lama agar kita dapat memasuki sarangnya. Shen Yanxiao benar tentang kliennya. Sasaran misi itu bukanlah binatang ajaib tingkat tinggi peringkat 8. Sebaliknya, mereka harus berhadapan dengan Phoenix peringkat 12, yang memiliki kekuatan yang sama dengan binatang mistis. Bahkan ahli tingkat lanjut hanya dapat memberikan sedikit kerusakan pada binatang itu. Mereka yang memiliki tingkat keterampilan di bawah itu bahkan tidak dapat melukai bulu Phoenix. Bab 359, Kecerdasan Klien 1. Kecuali anggota kelompok prajurit bayaran Serigala Gua, tidak ada yang tahu bahwa mereka tidak akan melawan binatang ajaib tingkat 8. Sebaliknya, mereka akan berhadapan dengan binatang ajaib tingkat 12 yang sebanding dengan binatang mistis. Orang-orang itu masih memikirkan upah mereka di masa depan dan barang-barang luar biasa yang akan mereka temukan di Phoenix. Mereka tidak menyadari mimpi buruk yang menanti mereka. Sebuah tim yang terdiri lebih dari 1.000 tentara bayaran memulai perjalanan mereka di pagi hari. Sudah 10 hari sejak mereka berangkat dari Kota Hitam, dan semua emosi yang rileks dan gembira telah lenyap. Mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi, dan seolah-olah mereka harus terus maju tanpa tujuan. Perasaan gembira mereka yang semula telah tergantikan oleh kegelisahan dan kebingungan yang berangsur-angsur. Beberapa pemimpin mencoba berkonsultasi dengan klien tentang tujuan mereka. Jika mereka melanjutkan perjalanan tanpa informasi lebih lanjut tentang tujuan mereka, maka emosi bawahan mereka akan terpengaruh secara signifikan. Sayangnya, klien tersebut tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Ia juga mengingatkan bahwa tujuan misi tersebut harus tetap dirahasiakan, dan hal itu berhasil membuat mereka tutup mulut. Para tentara bayaran itu mengikuti aturan yang ketat. Jika mereka telah menyetujui beberapa persyaratan sebelum menjalankan misi, maka mereka tidak akan memiliki ruang untuk bernegosiasi, apapun situasinya. Jika mereka berselisih dengan klien mereka selama misi, maka mereka juga akan kehilangan upah untuk perjalanan itu. Bahkan mungkin reputasi mereka juga akan rusak. Mereka telah melakukan perjalanan selama 10 hari, bagaimana mereka rela menghabiskan 10 hari lagi untuk jalan memutar tanpa keuntungan apapun. Akibatnya, suasana aneh menyelimuti seluruh tim, dan semua orang tutup mulut. Hari-hari mereka berulang tanpa ada perubahan saat mereka terus melaju. Tentu saja, kelompok prajurit bayaran Serigala Gua adalah satu-satunya pengecualian, karena Dulang telah memberitahu mereka tentang tempat yang akan mereka tuju. Ketika mereka berangkat pagi itu, mereka telah membuat persiapan yang diperlukan untuk Gunung Kuluo. Selama istirahat malam, anggota kelompok prajurit bayaran Serigala Gua akan menggunakan sebagian waktu mereka untuk latihan ringan antar anggota. Prajurit bayaran lainnya tidak dapat memahami tindakan mereka, terutama setelah seharian bepergian. Mengapa mereka begitu pekerja keras?
Meskipun misi mereka melibatkan binatang tingkat tinggi, ada lebih dari 1.000 tentara bayaran di tim mereka, dan mereka juga memiliki sekitar 20 hingga 30 ahli tingkat lanjut. Mereka pasti bisa menghadapi binatang ajaib tingkat 8. Para anggota kelompok prajurit bayaran Serigala Gua itu menunggang kuda atau duduk di kereta sepanjang hari. Tubuh mereka pasti kaku karena guncangan di jalan. Bagaimana orang-orang itu masih punya energi untuk berlatih ketika mereka harus berkemah di malam hari? Apakah mereka manusia atau binatang? Para pemimpin lain dalam kelompok dan klien telah memperhatikan apa yang dilakukan kelompok tentara bayaran Serigala Gua. Dari segi kekuatan, para pemimpin sudah tahu bahwa bawahan mereka lebih rendah dari kelompok prajurit bayaran Serigala Gua. Namun, dia tidak menyangka para ahli itu akan terus berlatih bahkan saat mereka melakukan perjalanan menuju tujuan. Itu membuatnya semakin malu. Tidakkah klien akan membenci kelompok tentara bayaran lainnya karena mereka tampak malas? Mengapa mereka begitu kejam? Mereka sudah berkuasa, jadi mengapa mereka terus bekerja keras? Bagaimana kelompok tentara bayaran lainnya bisa bertahan hidup? Semua pimpinan kelompok tentara bayaran itu merasa malu, sehingga mereka segera memerintahkan bawahannya untuk berlatih setelah istirahat sejenak, agar kelihatan rajin. Bab 360, Kecerdasan Klien, 2. Sayangnya, bagaimana mereka bisa membandingkan fisik mereka dengan anggota kelompok tentara bayaran Serigala Gua? Mereka sudah kehabisan tenaga setelah seharian bepergian, dan akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk beristirahat. Namun, pemimpin mereka telah memerintahkan mereka untuk berlatih. Itu tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi. Para tentara bayaran yang berlatih keras di malam hari tampak putus asa setelah hanya satu malam saat mereka naik ke kereta dalam kelelahan yang luar biasa. Gerakan mereka sangat lamban seolah-olah tidak ada tulang di tubuh mereka. Mungkin akan lebih baik jika mereka tidak berlatih di malam hari. Setidaknya mereka masih punya semangat dan energi di siang hari jika mereka tidak berlatih malam sebelumnya. Latihan telah menyita waktu istirahat terakhir mereka, dan mereka akan tampak sangat lelah keesokan harinya. Mereka tampak seolah-olah tidak bisa mengangkat diri sendiri. Para pemimpin tidak punya pilihan selain menghentikan latihan sepanjang malam ketika mereka melihat kelompok tentara bayaran yang bergerak lambat. Mereka memutuskan untuk melupakan pemikiran bahwa mereka dapat bersaing dengan kelompok tentara bayaran Serigala Gua. Kalau mereka meneruskan latihan malam itu, mereka pasti sudah menyiksa diri sendiri sampai mati sebelum bisa menandingi kekuatan lawannya. Meskipun kota hitam memiliki banyak kelompok kecil dan menengah, kota itu bukanlah kota yang makmur maupun kota besar. Oleh karena itu, tentara bayaran umum di sana tidak akan memiliki keterampilan yang luar biasa. Setiap kelompok tentara bayaran menengah acak dari kota-kota berkembang lainnya dapat mengalahkan mereka dalam hitungan detik. Satu-satunya kelompok yang akan dianggap sebagai tim elit adalah kelompok tentara bayaran Kefwolves. Klien dan kelompok anak buahnya telah memperhatikan kinerja semua orang, dan mereka hanya menaruh dendam terhadap kelompok tentara bayaran yang lemah itu. Untuk sebuah tempat di mana sampah terkumpul, mereka cukup berani menganggap diri mereka sebagai kelompok tentara bayaran berukuran sedang. Waktu berlalu dengan lambat, dan pada hari ke-12 setelah keberangkatan mereka dari kota hitam, sebagian besar pemimpin akhirnya menyadari tujuan mereka. Padang gurun yang luas dan tanah yang retak menyambut mereka. Semburan panas juga terus mengalir dari retakan itu. Tim yang terdiri dari lebih dari 1.000 tentara bayaran itu berhenti di depan gurun. Ketika mereka menyadari di mana mereka berada, ketakutan membanjiri semua pemimpin, semuanya, kecuali Dulang. Mereka menatap gurun itu dengan ngeri. Satu-satunya dedaunan hijau yang bisa mereka lihat adalah di antara pegunungan tinggi. Tumbuhan yang menutupi gunung itu juga menutupi garis pandang mereka. Hutan pegunungan yang tampak biasa saja justru menjadi mimpi buruk bagi para pemimpin itu. Gunung Kuluo. Mereka tidak menyangka tujuan mereka adalah Gunung Kuluo. Itu adalah salah satu dari 3 tempat yang oleh banyak kelompok tentara bayaran dicantumkan sebagai daerah terlarang di Kekaisaran Longsuan, yaitu Gunung Kuluo. Semua tentara bayaran berubah pucat pasi saat itu. Mereka akrab dengan rumor tentang Gunung Kuluo. Itu adalah tempat di mana banyak tentara bayaran elit telah kehilangan nyawa mereka. Apakah itu benar-benar tujuan mereka? Apa kau bercanda? Apa kau mengatakan padaku bahwa sarang Phoenix ada di Gunung Kuluo? Salah satu pemimpin tidak dapat lagi menahan keterkejutannya, dan dia langsung pergi ke klien. Dia menatap klien itu dengan mata terbuka lebar, dan suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan.
Klien itu melemparkan pandangan acuh tak acuh ke arah pemimpin yang gelisah itu, dan sedikit penghinaan terpancar di matanya. Gunung Kuluo adalah daerah terlarang bagi semua tentara. Bayaran, aku tidak akan mengikutimu ke sana untuk menanggung akibatnya. Pemimpin lain menyatakan pandangannya saat itu juga. Mereka ada di sana untuk mendapatkan sejumlah uang, tetapi mereka tetap harus hidup agar bisa menghabiskannya. Para tentara bayaran itu tahu bahwa banyak bahaya menanti mereka di Gunung Kuluo. Seluruh gunung itu dipenuhi dengan binatang buas ajaib, dan mereka juga harus khawatir tentang binatang buas jahat yang akan menyergap mereka di setiap kesempatan.